الله مخلصا له الدين. وعليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan ajakan seorang ulama dari Saudi Arabia yang menganjurkan kita untuk melihat 3 rumus dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Jika kita mampu menerapkannya ketiga rumus kehidupan ini, insya Allah katanya kita akan bahagia dan sukses dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Beliau memberikan rumus yang pertama adalah, jika kita melihat orang-orang membicarakan keburukan kita, maka katakanlah alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah membuat mereka sibuk dengan diri kita, dan Allah tidak membuat diri kita sibuk dengan mereka. Jadi biarkan saja anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Karena apapun yang kita lakukan sehari-hari, jangankan yang negatif, hal-hal yang positif pun kalau kita lakukan selalu jadi omongan orang lain. Dan itulah yang terjadi kebanyakan di masyarakat kita sekarang. Apalagi adanya media sosial. Media sosial ini membuat kadang-kadang pembicaraan satu kelompok orang menjadi cepat viral, mudah tersebar kemana-mana. Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau, bahkan hampir seluruhnya bisa mendengar pembicaraan sekelompok manusia di satu tempat, bahkan di tempat yang terpencil sekalipun. Oleh karena itu, kalau melihat yang demikian, tinggalkan saja mereka, dan marilah kita menghabiskan waktu kita itu untuk menyelesaikan pekerjaan dan kewajiban kita sendiri menurut keyakinan kita sebaik-baiknya. Insya Allah ini akan membuat kehidupan kita semakin baik. Hatta kehidupan kita di dunia ini pun selalu jadi omongan orang lain. Maka teruslah, yakinlah, bila kita melakukannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti Allah akan membukakan jalan keluar kepada kita. Mudah-mudahan dengan segenap ridhona, maka usaha yang sedang kita lakukan, pekerjaan dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita akan berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rumus untuk menghadapi kehidupan kita adalah jangan masuk kepada satu hubungan atau pergaulan yang toksik. Bapak-bapak dan ibu-ibu saya kira mengerti, paham tentang pergaulan atau hubungan yang toksik ini.
hubungan yang membawa intinya membawa akibat yang buruk. Siapapun yang masuk ke dalam satu kelompok yang mempunyai hubungan yang toksik atau penyakit, maka percayalah dia pun akan tertular menjadi orang yang sakit pula. Sakit di sini dalam arti lebih pada bukan penyakit fisik, tetapi yang banyak dibawa pada kelompok toksik ini adalah penyakit mental. Penyakit mental, penyakit pengetahuan, kemudian kondisi yang semakin buruk, semakin memperkeruh suasana di sekitarnya, dan inilah yang membuat kondisi kita semakin buruk, semakin terpuruk di mata masyarakat. Dan yang kedua, siapa saja yang masuk ke dalam hubungan itu dengan membawa racun, maka percayalah satu saat dia pun akan terkena racun dan lama-kelamaan dia akan mati juga di dalam hubungan itu. Hubungan yang toksik, percayalah, akan membawa keruntuhan dan kehancuran kita sendiri pada akhirnya. Oleh karena itu jauhilah ini dan hati-hatilah. Di sini peran kita dalam memilih teman harus dengan hati-hati. Pilihlah teman yang membawa hubungan yang baik, bukan membawa hubungan yang toksik, agar kita tidak terkena penyakit toksik itu. Dan rumus yang ketiga dalam kehidupan kita, jangan masuk ke dalam kehidupan orang yang tidak menginginkan kita berada pada kelompok itu. Pergilah jauh, pergi jauh dengan rasa terhormat meskipun sakit. Itu lebih baik daripada menetap di kelompok itu dengan orang yang sebagai orang yang terpinggirkan tanpa harga diri sedikit pun. Jadi kalau kita tahu kita tidak diinginkan dalam kelompok itu, pergi dengan terhormat walaupun dengan rasa sakit, tapi itu masih jauh lebih baik daripada kita tetap menetap di kelompok itu tapi kita menjadi orang yang terpinggirkan dan tidak dihargai sama sekali. Orang yang tidak dihargai sama sekali, maka dia tidak bisa mengemukakan pendapat. Kelompok itu merasa kelompok yang paling sempurna, paling baik, tidak mau menerima pendapat dan usulan dari orang lain sekitarnya. Maka kelompok itu saya yakin lama-kelamaan akan menjadi hancur sendiri. Nah, demikian untuk pengantar hari ini, barangkali 3 rumus kehidupan dari seorang syekh dari Saudi Arabia bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa membawa kita menuju kebahagiaan dan kesuksesan di dunia ini maupun insya Allah di akhirat nanti. Sesuai dengan doa sapu jagat kita selalu berdoa itu biasanya diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan di dunia ini kehidupan yang baik, dan berilah juga kami kehidupan akhirat yang baik, kehidupan yang mulia ditempatkan di sisimu ya Allah dengan ridho dan maaf darimu. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum